Ulul albab itu artinya orang yang memiliki pikiran yang cerdas, perasaan yang peka, dan hati yang lembut. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka gelar dengan nama ulul albab. Nah, apa ciri-ciri orang yang ulul albab ini? Orang yang peka, orang yang hatinya halus atau lembut, orang yang pikirannya cerdas ataupun brilian. Siapa mereka? Apa ciri-ciri mereka? Ternyata salah satu di antara ciri-ciri mereka adalah yadhkurunallah. Mereka selalu mengingat Allah. Selalu mengingat Allah yang Allah istilahkan dalam keadaan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam keadaan mereka berdiri, dalam keadaan mereka duduk, dan dalam keadaan mereka berbaring. Ini adalah sebuah ilustrasi bahwa mereka mengingat Allah itu bukan hanya ketika sholat, tetapi mereka mengingat Allah dalam kehidupan mereka. Apapun kondisi yang sedang mereka jalani, mereka selalu mengingat Allah, dan itulah ciri orang yang cerdas. Nabi SAW mengatakan perumpamaan orang mukmin yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah seperti perumpamaan orang yang hidup. Sedangkan orang yang tidak mengingat Allah atau berzikir kepada Allah itu seperti orang yang mati. Artinya kehidupan hati seseorang, jiwa seseorang itu ada di dalam zikrullah. Sehingga bisa dikatakan hati yang tidak pernah berzikir, jiwa yang tidak pernah mengingat Allah, pikiran yang tidak pernah mengingat Allah, itu seperti jasad tanpa nyawa. Jasad tanpa nyawa maka disebut dengan mayit dan tidak berharga. Inilah diantara banyak sekali dalil-dalil tentang keutamaan zikir. Nah, bagaimana cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termasuk ulul albab, agar kita dianggap sebagai orang yang hidup, agar kita diumpamakan seperti syajaratun thayyibah, pohon yang berkah, agar kita diistilahkan dengan buah jeruk yang harum dan manis dan juga sehat. Bagaimana cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah berzikir kepada Allah dengan lisan. Berzikir kepada Allah dengan lisan itu artinya kita selalu mengawali segala sesuatu dalam kehidupan kita dengan menyebut nama Allah. Itu zikir lisan kita yang paling gampang. Minimal kita bilang bismillah. Dalam aktivitas apapun, selama aktivitas itu adalah sesuatu yang baik dan sesuatu yang mubah, maka kita awali dengan bismillah. Bahkan sesuatu yang mubah itu artinya tidak berpahala, tidak berdosa. Kayak kita lagi olahraga, kita lagi makan, kita lagi tidur, itu kan pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas yang tidak berpahala tapi juga tidak berdosa. Ketika kita melakukannya dengan menyebut nama Allah di awal, maka semua itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin teman-teman berangkat tidur tapi tidurnya bernilai ibadah. Teman-teman makannya bernilai ibadah. Teman-teman jalan keluar rumah, berangkat ke tempat kerja dan seterusnya, bahkan sekedar nongkrong bareng dengan gengnya, bareng dengan bestinya, kalau diawali dengan bismillah, menyebut nama Allah atau mention Allah, maka semua itu akan bernilai pahala dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa zikir adalah sesuatu yang sangat berharga, dan zikir itu nggak terlalu sulit sebetulnya. Kalau kita memahami betapa banyak zikir-zikir yang ringan tetapi bernilai kebaikan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah zikir dengan menyebut bismillah di awal setiap aktivitas kita. Kemudian kita juga bisa zikir lisan dengan cara menyebut nama Allah dalam hal-hal yang lain selain mengawali sebuah aktivitas. Misalnya ketika kita takjub melihat sesuatu, kita mengatakan Masya Allah, kita katakan Subhanallah. Ketika kita dalam keadaan lemah, kita bilang La haula wa la quwata illa billah. Ketika kita ngerasa sendiri, kita bilang Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ketika kita gelisah atau ketika kita merasa nggak nyaman, kita katakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak lagi kalimat-kalimat yang di dalamnya ada nama Allah, maka itu bermakna zikir. Dan kata Nabi, segala sesuatu yang di dalamnya ada nama Allah, maka Allah akan berikan keberkahan dan kebaikan. Ini adalah contoh-contoh dari zikir lisan. Nanti ada lagi zikir lisan yang ringan tetapi besar sekali pahalanya di sisi Allah. Kata Nabi, kalimatan khafifatan alal lisan, saqilatan fil mizan, habibatan ilar rahman. Ada dua kalimat yang diucapkan dengan lisan itu ringan banget, tetapi dia sangat berat timbangan kebaikan atau pahalanya di sisi Allah, dan juga sangat dicintai Allah kalimat ini. Apa dia?
subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Jadi teman-teman, sehari sekali aja subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim itu udah luar biasa, bisa memberatkan timbangan kebaikan kita dalam satu hari itu loh. Apalagi kalau teman-teman bisa mengatakannya lebih dari sekali. Teman-teman juga bisa zikir lisan setelah sholat, la ilaha illallah, kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, dibiasain after sholat. Ini semuanya adalah bentuk zikrullah yang bernilai kebaikannya luar biasa, dan juga bukan sekedar pahala kebaikan di akhirat, tetapi juga berbentuk keberkahan dan kebaikan dalam kehidupan kita di dunia. Yang kedua, setelah kita berzikir dengan lisan, ada juga varian zikir hati atau zikir qalbu. Gimana sih zikir hati ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang kalau ingat Allah, hati mereka jadi bergetar. Nah, ini hatinya yang bergetar, gimana cara kita berzikir dengan hati sampai hati kita bergetar? Zikir hati itu bukan sekedar kita ngucapin nama Allah, tetapi tiba-tiba kita ingat, oh kan ada Allah, oh kan saya udah ngelibatin Allah, ya udah deh serahin aja sama Allah. Nah, ketika kita ingat dengan pikiran kita, lalu ingatan itu kita masukkan ke dalam hati dalam bentuk belief, dalam bentuk yakin, dalam bentuk percaya, maka itu artinya kita sedang zikrullah dengan hati. Jadi bukan diucapin doang, tapi ingat gitu. Jadi hati itu connect dengan pikiran dan ingatan kita. Misalnya kita lagi berharap sesuatu, tetapi khawatir bisa nggak saya mendapatkan itu. Tiba-tiba ingat nih, tapi kan Allah Maha Kuasa. Ya udah deh, saya percaya aja sama Allah, selama itu baik pasti Allah akan berikan untuk saya. Itu namanya zikir hati. Atau ketika kita sedang dapat musibah, tiba-tiba kita ingat Allah, Allah pasti mau menggantinya dengan yang lebih baik dari ini kalau saya sabar dan saya ridho. Itu namanya zikir hati. Ketika kita mau berbuat dosa, tiba-tiba ingat Allah, jadi mengurungkan niat kita untuk berbuat dosa, jadi nggak berbuat dosa lagi, maka itu adalah zikir hati. Orang yang kalau hatinya berzikir diawali dengan mengingat Allah, maka insya Allah hatinya akan menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Jadi zikir hati itu artinya kita ingat Allah, bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Baik, Allah Maha Kaya, Allah Maha nggak tega, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Penerima Taubat. Segala kebaikan Allah kita ingat sesuai dengan konteks masalah yang sedang kita hadapi, lalu kemudian kita belajar yakin dengan kebaikan Allah itu, insya Allah terasa di dalam hati kita dalam bentuk tuma'ninatul qalb, tenang hatinya, maka itu berarti kita sudah berzikrullah.